Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitri Andrayani dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Saya ingin bertanya, jika kita mengalami gejala GERD anxiety, apa sih yang harus kita lakukan untuk menanganinya agar gejala tersebut tidak mengganggu kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Curhat Hamka Muda yang dalam episode kali ini bersama saya, Mahesti dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Baik, tadi menarik sekali ya ada pertanyaan dari Hamka Muda terkait dengan GERD anxiety gitu ya. Kalau berbicara mengenai gangguan psikologis atau psychological disorder, tentu saja biasanya atau yang menjadi acuan adalah Diagnostic Statistic of Mental Disorder ya, atau DSM, Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorder. Ya, di mana di sana ada beberapa kondisi terkait dengan gangguan kecemasan. Nah, menarik sekali nih yang ditanyakan oleh Hamka Muda ya terkait GERD anxiety-nya gitu ya. Jadi ada kondisi GERD gitu ya yang kemudian itu memicu adanya kecemasan gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih yang sebetulnya GERD-nya nggak ada gitu ya, tapi kemudian karena kecemasan itu menyebabkan adanya gejala ataupun menjadi penyakit GERD tersebut gitu ya. Jadi kuncinya di mana sih gitu ya? Kuncinya adalah di kecemasannya itu ya, yang dipicu oleh apa? Oleh stres yang dialami oleh Hamka Muda mungkin gitu ya yang dialami. Nah, kondisi stres yang kemudian belum bisa diregulasi atau dimanajemen gitu ya dengan baik, ya itu yang kemudian bisa memicu adanya gejala atau kondisi GERD ataupun memperparah nih kondisi GERD-nya. Begitu. Nah, kemudian apa ya yang bisa dilakukan? Tentu saja yang pertama adalah meminimalisir atau mengurangi adanya resiko stres tersebut. Gitu ya, dengan cara paling simpel atau paling sederhana kita kenal dengan P3K dalam psikologi, yaitu adanya teknik relaksasi ya, dengan teknik relaksasi 478, yaitu bisa tarik nafas dalam 4 detik, kemudian tahan 7 detik dan hembuskan dalam 8 detik. Bisa juga dengan teknik pernapasan 4, 4, 4, dan 4 ya, yaitu tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, kembali lagi tarik nafas 4 detik dan seterusnya. Gitu. Atau bisa juga melakukan yang namanya butterfly hug gitu ya, yaitu membuat seperti sayap kupu-kupu seperti ini gitu ya, lalu bernafas seperti biasa dan memberikan afirmasi ya bahwa saya akan baik-baik saja atau terima kasih kepada diriku gitu ya, hal-hal yang berupa afirmasi positif kepada diri kita gitu ya. Dan juga bisa juga dengan cara journaling ya, menuliskan apa yang menjadi keresahan gitu ya, apa yang kemudian menyebabkan timbulnya perasaan tidak nyaman tersebut gitu ya, sehingga perlahan diidentifikasi penyebabnya adalah apa dan kemudian jalan keluarnya seperti apa atau bagaimana gitu ya, dengan journaling tersebut apa yang dirasakan gitu ya, apa yang dipikirkan begitu ya, kemudian apa yang bisa dilakukan. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau kemudian hal-hal tersebut sudah dicoba dilakukan, ternyata ya masih dirasa tidak nyaman, ya masih kecemasan tersebut terus-menerus dirasakan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak nafsu makan, pola tidur yang terganggu, gitu ya, kemudian juga mempengaruhi hubungan dengan sekitar, ya, kemudian juga menjadi menarik diri dari aktivitas yang biasa dilakukan, maupun adanya ya sinyal-sinyal seperti ingin melukai diri atau melukai orang lain, sudah saatnya nih Hamka Muda untuk mencari pertolongan, gitu ya, mencari bantuan profesional tentunya ke psikolog ataupun psikiater ataupun ke konselor ya. Di Fakultas Psikologi ada LJP, Lembaga Jasa Psikologi UHAMKA, yang bisa memfasilitasi rekan-rekan Hamka Muda untuk membantu mengidentifikasi hal tersebut dan kemudian difasilitasi untuk bisa menghadapinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Hamka Muda. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.